Hai guys, welcome back my YouTube channel Dida Pratama. Jadi di video kali ini sesuai thumbnail dan judul video yang kalian lihat, aku bakal ngebuat tutorial like motion pakai lagu ya guys. Nah, tapi sebelum video ini mulai ada baiknya untuk kalian like video ini, komen di bawah, dan yang paling terpenting adalah subscribe agar channel aku kedepannya lebih berkembang. Dan jangan lupa nyalain juga loncengnya ya biar kalian tahu kapan aku upload video baru. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja ke videonya. Jadi di sini aku udah masuk ke aplikasi Elec Motion Pro. Bagi kalian yang mau download kalian bisa cek link yang ada di description box ya. Nah di sini juga aku udah masukin lagunya dan juga nandain beat-beatnya ya guys. Bagi kalian yang mau tahu beatnya itu ada di detik keberapa aja, kalian bisa cek description box ya guys. Di sini kita langsung aja mulai ya dari beat pertama, yaitu dari detik 00.06 sampai 03.08. Aku mau tambahin teks. Di sini aku langsung aja klik tanda tambah, klik teks, dan di sini aku tulis. Dan di sini aku langsung aja nulis teksnya ya, yaitu Tuhanku. Setelah itu di sini di fontnya aku ubah. Setelah itu itunya aku ubah. Lalu aku pilih warnanya yang warna putih ya. Lalu aku klik checklist. Di sini aku panjangin durasinya biar sama kayak beatnya ya. Kalau udah di sini aku ke move and transform. Habis itu aku pas-pasin dulu ya guys. Baru aku ke move and transform lagi. Setelah itu di sini aku klik bagian yang ketiga, lalu aku tambahin 4 keyframe. Setelah itu di keyframe pertama ini aku kecilin. Lalu di keyframe ketiga aku kayak zoom gitu. Dan di keyframe terakhir aku kecilin lagi. Lalu di keyframe pertama aku kasih kurva yang out, di keyframe ketiga aku kasih kurva yang out, dan di keyframe terakhir aku kasih kurva yang in. Jadi hasilnya itu bakal kayak gini ya. Lanjut di sini aku mau masukin semua fotonya ya. Kira-kira aku masukinnya sekitar 10 foto ya guys. Nah jadi ini aku udah masukin semua fotonya, kira-kira 10 foto ya. Di setiap foto aku udah tambahin efek ubin dan mirrornya aku udah aktifin ya. Di sini kita langsung aja mulai dari foto pertama. Kita ke move and transform ke bagian yang ketiga, lalu kita tambahin 2 keyframe. Dan di keyframe awalnya ini kita zoom. Lalu kita kasih kurva yang out ya. Nah di sini lanjut aku masih di move and transform ya. Di sini aku pilih bagian yang kedua, lalu aku tambahin 2 keyframe, dan di keyframe akhirnya ini aku putar menjadi negatif 90 derajat ya. Lalu aku kasih kurva yang in. Lanjut ke foto yang kedua, aku ke move and transform ke bagian yang kedua, lalu aku tambahin 2 keyframe, dan di keyframe awal aku putar menjadi 90 derajat dan kasih kurva yang out ya. Nah lanjut di sini aku mau masukin overlay ya guys. Bagi kalian yang mau semua overlay yang ada di video ini, kalian bisa cek link yang ada di description box ya guys. Di sini aku langsung aja masukin overlaynya. Nah jadi overlaynya tuh kayak gini ya. Setelah itu di overlaynya ini aku ke efek, tambahkan efek ke distorsi auto wrap, dan aku pilih efek peta pemindahan ya. Lalu dari tengahnya itu aku aktifin, dan offsetnya itu aku pilih yang Y ya. Dan aku tambahin 2 keyframe. Di keyframe akhir aku ubah offsetnya menjadi 500 ya. Lalu kasih kurva yang in. Lalu overlaynya itu aku pindahin ke bawah ya.
Nah, lanjut ke foto selanjutnya. Di sini aku masukin overlay yang sama ya. Setelah itu aku tambahkan efek peta pemindahan. Dari tengahnya aku aktifin, offsetnya aku pilih yang Y, dan aku tambahin 2 keyframe. Di keyframe awal aku ubah offsetnya menjadi negatif 500 ya. Setelah itu aku kasih kurva yang out. Lalu overlaynya aku pindahin ke bawah ya. Lanjut di sini di fotonya ini aku mau kasih efek straight rotate ya guys. Nah, efeknya ini aku udah pernah buatin videonya. Bagi kalian yang mau tahu videonya, kalian bisa cek link yang ada di description box ya guys. Di sini aku mau skip aja ya biar durasinya itu nggak terlalu lama. Nah guys, jadi ini aku udah selesai buat efek straight rotate-nya. Lanjut di sini ke foto yang keempat, aku masukin overlay ya. Lanjut di sini di overlay-nya aku tambahin efek peta pemindahan. Lalu aku dari tengahnya aktifin, dan offsetnya itu aku pilih yang X, dan aku tambahin 2 keyframe. Di keyframe akhir aku ubah menjadi 500 ya. Lalu aku kasih kurva yang in. Lalu overlaynya itu aku pindahin ke bawah ya. Lanjut ke foto yang kelima, aku kasih overlay yang sama. Lalu aku tambahin efek peta pemindahan. Dari tengahnya aku aktifin, offsetnya aku pilih yang X. Lalu aku tambahin 2 keyframe, dan di keyframe awalnya ini aku ubah menjadi negatif 500 ya. Lalu aku kasih kurva yang out. Lalu overlaynya itu aku pindahin ke bawahnya ya. Nah, lanjut di sini aku mau tambahin efek tile road plus pin. Nah, efeknya ini juga aku udah pernah buatin video tutorialnya. Bagi kalian yang mau tahu, kalian bisa cek link yang ada di description box ya guys. Di sini juga aku skip ya guys biar durasi videonya itu nggak kelamaan. Nah, jadi ini aku udah selesai buat efek tile road plus pinnya. Nah, di kelompok pertama dan kelompok keduanya ini aku geser gitu ke bawahnya ya guys. Nah, lanjut di sini ke foto yang keenam, aku tambahin overlay lagi. Lalu aku tambahin efek peta pemindahan. Dari tengahnya aku aktifin. Lalu offsetnya itu aku pilih yang X, dan aku tambahin 2 keyframe. Di keyframe akhir aku ubah menjadi 500 ya. Lalu aku kasih kurva yang in.
Lalu overlaynya itu aku pindahin ke bawah ya. Lanjut ke foto yang ketujuh, aku tambahin overlay yang sama. Setelah itu aku tambahkan efek peta pemindahan. Dari tengahnya aku aktifin, offsetnya aku pilih yang X, lalu aku tambahin 2 keyframe. Dan di keyframe awal aku ubah menjadi negatif 500 ya. Lalu kasih kurva yang out. Lalu overlaynya itu aku pindahin ke bawah ya. Nah lanjut, ini masih di foto yang ketujuh, aku tambahin overlay lagi. Setelah itu aku ke efek, tambahkan efek ke distorsi atau wrap, dan pilih efek yang namanya peta pemindahan kubus ya. Lalu dari tengahnya aku aktifin, dan di sudutnya ini aku tambahin 2 keyframe. Di keyframe akhirnya ini aku ubah sudutnya menjadi 100 derajat ya. Lalu aku kasih kurva yang in. Lalu overlaynya itu aku pindahin ke bawahnya ya. Lanjut ke foto yang ke-8, aku tambahin overlay yang sama. Lalu aku tambahin efek peta pemindahan kubus. Dari tengahnya aku aktifin. Lalu di sudutnya ini aku tambahin 2 keyframe. Dan di awal sudutnya aku ubah menjadi negatif 100 derajat ya. Lalu aku kasih kurva yang out. Lalu overlaynya itu aku pindahin ke bawahnya ya. Lanjut di sini masih di foto yang ke-8, aku tambahin overlay lagi. Setelah itu aku tambahin efek peta pemindahan. Dari tengahnya aku aktifin, dan offsetnya itu aku pilih yang X, dan aku tambahin 2 keyframe. Di keyframe akhir aku ubah offsetnya menjadi 500 ya. Lalu aku kasih kurva yang in. Dan overlaynya itu aku pindahin ke bawahnya ya. Lanjut di sini ke foto yang ke-9, aku tambahin overlay yang sama. Lalu aku tambahin efek peta pemindahan. Dari tengahnya aku aktifin, offsetnya aku pilih yang X, dan aku tambahin 2 keyframe. Di keyframe awal aku ubah offsetnya menjadi negatif 500 ya. Lalu kasih kurva yang out.
Lalu overlaynya itu aku pindahin ke bawahnya ya. Lanjut masih di foto yang ke-9, aku tambahin overlay lagi. Setelah itu aku tambahin efek peta pemindahan. Dari tengahnya aku aktifin, offsetnya aku pilih yang Y, dan aku tambahin 2 keyframe. Nah di keyframe akhirnya ini aku offsetnya itu aku ubah menjadi 500 ya. Lalu aku kasih kurva yang in. Lalu overlaynya itu aku pindahin ke bawahnya ya. Lanjut ke foto yang ke-10 atau foto yang terakhir, aku tambahin overlay lagi. Ini overlay yang sama ya, yang kayak tadi. Lalu aku tambahin efek peta pemindahan. Dari tengahnya aku aktifin, offsetnya aku pilih yang Y, dan aku tambahin 2 keyframe. Di keyframe awal offsetnya aku ubah menjadi negatif 500 ya. Dan kasih kurva yang out. Nah lanjut di sini di fotonya ini aku klik, lalu aku ke move and transform, lalu aku pilih bagian yang ketiga dan aku tambahin 2 keyframe, dan di keyframe akhirnya ini aku perkecil ya. Lalu aku kasih kurva yang in. Nah, misalnya kalau udah jadi semuanya, di sini kita ke foto yang pertama. Ini foto yang paling pertama ya. Setelah itu kita klik tanda tambah, klik bentuk, dan kita pilih bentuk yang persegi ya. Setelah itu kita pilih titik 3 yang ada di atas. Lalu kita pilih yang fill screen itu ya. Kalau udah di sini di bentuknya ini kita perpanjang sesuai durasinya ya. Nah, di sini aku mau pas-pasin dulu ya. Kalau udah di sini semuanya ini kita jadiin kelompok ya, guys. Nah, kalau udah semuanya dijadiin kelompok, di sini kita klik kelompoknya, lalu kita klik yang aku tunjuk, lalu pilih gandakan 1 layer. Nah, kalau udah di sini kita ke bit yang paling terakhir, lalu kita pilih kelompok 1 yang paling atas dan kita pasin ya. Nah, kalau udah hasilnya tuh bakal kayak gini. Nah, kalau udah jadi kayak gini, di sini kita buat watermarknya ya, guys. Pertama kita ke bit yang kedua. Setelah itu klik tanda tambah dan klik teks. Nah, di sini kita langsung aja ketik watermarknya ya. Setelah itu fontnya itu aku ubah. Lalu aku pilih warna putih dan klik checklist. Nah, di sini kalian atur penempatan watermarknya ya.
Nah, kalau menurut kalian udah, di sini kita ke blending and opacity, ke kontras dan play overlay gitu ya guys, biar kayak transparan gitu. Lalu di sini watermarknya itu kita panjangin sesuai durasi videonya. Nah, jadi hasilnya tuh bakal kayak gini ya. Di sini aku sengaja nggak pakein suaranya karena takut kena copyright ya guys. Nah, kalau udah di sini kita langsung save aja ya. Nah, jadi sekian dulu untuk tutorial hari ini. Jangan lupa like video ini, komen di bawah, dan yang paling terpenting adalah subscribe agar channel aku kedepannya lebih berkembang. Dan jangan lupa nyalain juga loncengnya ya, biar kalian tahu kapan aku upload video baru. Dan kalian jangan lupa komen di bawah request video apa yang aku mau buat di video selanjutnya. Thank you for watching, see you next time, bye bye.